Oke, jumpa lagi semuanya sahabat Quran. Kita akan sama-sama membahas Al-Qamar ayat 33. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kazzabat qaumu Lutin bin nuzur. Inna arsalna alaihim hasiban illa ala Luta najjaynahum bisahar ni'matan min indina kadzalika najzi man syakar walaqad anzarahum batashatana fatamaru bin nuzur walaqad rawaduhu an dhaifihi fatamasna a'yunahum fadhuqu azabi wa nuzur walaqad sabbahahum bukratan adzabun mustaqir fadhuqu adzabi wa nuzur. Oke, kembali lagi kita ke pembahasan kita di surat Al-Qamar. Kali ini kita sudah sampai di ayat 33. Jadi di ayat ini ceritanya adalah tentang Nabi Lut. Ini sudah sangat masyhur sekali, kita sudah tahu ceritanya. Nah, ceritanya bagaimana? Jadi di ayat 33 ini kata kuncinya adalah yang pertama kadzabat. Ini muncul di banyak ayat yang artinya mendustakan. Jadi kaumnya Nabi Lut, seperti kata keduanya kaum Lut. Kaumnya Nabi Lut telah mendustakan Nabi Lut itu, mendustakan peringatan. Ini ada nuzur, tapi ini bukan kata kunci. Cuma intinya Nabi Lut telah memperingatkan kaumnya agar tidak melakukan dosa yang sudah sangat terkenal, yaitu homoseksual, liwat, yang terjadi di kota Sodom saat itu. Nah, ini Lut sudah memperingatkan kaumnya Nabi Lut, kemudian kaumnya itu malah mendustakan Nabi Lut tersebut. Makanya ayat ini berbunyi kadzabat qaum Lut. Sesungguhnya kaum Lut telah mendustakan Nabi Lut. Kemudian ayat selanjutnya 34. Kata kuncinya adalah hasiban, kemudian ala Lut, dan yang ketiga adalah sahar. Ini yang kita sering dengar adalah ala Lut dan sahar. Tapi hasiban kita harus tahu, hasiban itu artinya adalah azab yang Allah kirimkan kepada kaum Lut. Azab apakah itu? Yaitu badai angin keras yang membawa batu-batu. Hasiban, sesungguhnya Allah mengirimkan mereka itu hasiban. Azab itu mengenai kaumnya kecuali keluarga Lut. Jadi ala Lutin itu artinya keluarga Lut. Kalau kita menyebut ada surat Ali Imran, berarti itu keluarga Imran. Intinya begitu ya. Alu atau ala itu artinya keluarga. Nah, hasiban tadi tidak mengenai keluarga Lut karena mereka sudah hijrah saat itu, meninggalkan kaumnya yang berbuat dosa. Kemudian kata kunci yang ketiga tadi adalah sahar. Sahar nih kalau kita sering dengar adalah sahur, waktu sahur. Jadi fajar menjelang subuh, waktunya sahur, itu bahasa Arabnya sahar. Jadi keluarganya Nabi Lut yang sudah hijrah tadi sudah berjalan gitu ya, belum jauh dari kotanya, masih di pagi hari buta itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya masih ada kaitannya ayat 35, kata kunci adalah nikmat, kemudian syakar. Nah, ini sering dengar. Jadi ala Lut tadi yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu merupakan sebuah nikmat. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmatan min indina, dari Allah sudah memberi. Jadi Allah sudah memberikan nikmat kepada keluarga Lut tadi. Tidaklah bersyukur kecuali keluarga Lut yang beriman itu. Kemudian ayat 36.
Walaqad, kata kuncinya ini banyak muncul walaqad, jadi harus tahu. Nanti ada lagi walaqad. Walaqad. Kemudian kata kunci selanjutnya adalah batosyatana. Jadi walaqad itu artinya dan sungguh. Nanti ada lagi muncul dan sungguh apa dan sungguh apa. Ini yang di sini ayat 35, sungguh apa? Sungguh Nabi Lut itu sudah memperingatkan akan ada ini azab. Batosyatana itu hukuman atau bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kaumnya tidak mendengarkan. Kemudian ayat 37. Walaqad lagi, dan sungguh apa ini, ya. Kata kunci selanjutnya adalah doif. Kemudian kita kata kunci selanjutnya ayun dan adab. Banyak, ada 4 ya. Adab kita sering dengar, ayun sering dengar, doif ini kata kunci meskipun tidak sering dengar. Kemudian walaqad yang tadi ya, sungguh apa. Nah, Allah Nabi Lut sebelum memperingatkan kaumnya itu ada utusan dari Allah, utusan malaikat Loif. Nah, Loif ini artinya tamu, malaikat yang rupawan, bagus bentuknya, tampan, sehingga kaumnya naksir kepada Loif ini, tamu ini. Malah justru ingin memberi peringatan. Tadi tamunya, malaikatnya memperingatkan Lut akan ada azab, sebenarnya intinya seperti itu, akan ada bencana. Tapi kaumnya malah membujuk Nabi Lut untuk menyerahkan tamu tersebut untuk digauli. Terus Allah membutakan mata mereka. Ayun tadi mata, qurrata ayun itu artinya keturunan yang menyejukkan mata. Jadi ayun itu mata. Kaum Nabi Lut tadi ingin merebut tamu Nabi Lut, maka Allah membutakan mata mereka. Nih, Allah butakan mata mereka. Kemudian adab. Nah, fadzuqu adzabi, maka Allah mengatakan, maka rasakanlah azab yang akan Allah kirimkan. Ya, seperti itu. Oke, cukup sekian sampai di sini. Semoga bermanfaat apa yang sedikit ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.